Terima kasih. Seru, menyenangkan, tambah sesuatu dari Kitikno luar biasa banget. Saya mau cerita. Kalau di luar negeri sana, anak mau tidur itu diceritain. Iya. Betul kan? Tapi kalau orang Jawa, anak mau tidur diwedeni. Neng kono kuwi eneng pocongan kene ra turu. Iya. Ini beneran loh. Bener gak? Ayo bener gak? Iya. Gitu kan? Bener loh. Saya mau nanya dulu. Kekuatan dari cerita itu Iya. sebenarnya anak itu dapat apa sih, Ki? Gitu. Ya, dunia cerita atau dongeng ini sangat dunia anak. IJ. Karena dari dongeng ini anak bisa menangkap kelenturan bahasa dari orang tuanya. Betul. Terus dari bahasa ini tidak cukup dikatakan, didongengkan, tapi diberi lagu-lagu. IJ. Diberi lagu-lagu sehingga lagu itu menghiasi cerita-cerita itu. Jadi bentuknya kayak operet, kayak Langen Carito dan sebagainya. Itu penting. Tapi dunia dongeng itu dibutuhkan setiap anak menjelang tidur. Kenapa, Ki? Aku mau nanya gitu, Ki. Kenapa Nah, harus bilang tidur gitu loh, Ki? Cucu saya sudah 3. Oh, luar Laki biasa. semua. Jadi saya bagaimana di era digital ini saya bisa mensairkan lagu saya melalui video call kepada cucu saya. Okay. Contohnya kebetulan cucu saya yang di Palembang namanya Mausa. Saya lakukan Mausa Bobo. Oh Mausa Bobo. Iya betul ya. Oke. Kalau tidak bobo digigit nyamuk sampai dia tertidur. Sampai dia tertidur. Kalau sudah tertidur ya udah hentikan aja. Oke. Tapi minggu berikutnya jangan lagu itu lagi, tapi cari lagu-lagu yang seakan-akan ya meminabobokkan. Tapi dengan menghanyut lagu yang lain begitu. Anak-anak sekarang kan seperti itu bosenan kan biasanya begitu. Kakek nenek itu wajib mengenal lagu-lagu yang ya zaman dulu sudah dititipkan oleh nenek moyang kita. Setuju kalau itu. Oke. Jadi kita berbicara terkait dengan cerita nih. Cerita-cerita zaman dulu. Kancil nyolong timun lah. Terus itu termasuk cerita yang menurut Ki Tikno sendiri. Apakah masih relevan gitu, Ki, buat anak-anak sekarang gitu? Ternyata kancil nyolong timun itu yang didominasi pada nyolongnya. Bukan pada kecerdikannya. Jadi akalnya, akhlaknya, pikirannya yang harus diambil, bukan nyolongnya. Bukan nyolongnya ya. Nah, tapi judulnya yang dibuat dibumingkan seakan-akan kancil nyolong timun itu jelek. Padahal itu bagus. Bagus betul. Itu cara berpikir kalau kamu dihambat oleh sesuatu. Aku tadi mengatakan sukar itu indah. Tapi kalau kamu ingin mencapai sesuatu yang indah, kamu harus menghadapi kesukaran-kesukaran dulu. Cerita itu ya. Itu kaitannya antara lagu tadi dengan cerita. Nah itu yang perlu dipahamkan itu pada anak kita itu di situ. Oke. Terkait dengan cerita, ini ternyata penting. Jadi kalau orang tua, keluarga Jogja yang sekarang menyimak kita, satu hal yang paling penting, jangan lupa untuk bercerita. Walaupun cerita itu mungkin harus membaca buku sekarang, begitu. Ini ternyata penting menjelang tidur. Program PAUD ini menjadi salah satu hal yang kita ingin tahu sebenarnya. Apakah program PAUD ini juga termasuk, kita berbicara needs ya, kebutuhan masyarakat saat ini sudah terbaca dengan program-program PAUD ini, begitu? Ya, program pertama pendidikan. Kalau kami melakukan pelatihan di kota kabupaten kepada para guru, pendidik, orang tua dan tokoh masyarakat. Apa yang kita didikkan? Pertama adalah bahasa bahasa Jawa begitu? Bahasa Jawa. Okay. Aku bangga dengan bahasa Jawa. Nah, ini yang membentuk generasi yang modern. Ning Jawa nih, turwani sithik eding lah ini. Sithik eding itu berbagi. Sithik ini berbagi, sithik eding ini berbagi. Nah ini, terus kita melakukan juga di bidang pendidikan ini adalah tentang menciptakan alat-alat pendidikan yang paling modern. Contohnya, Ki? Contohnya adalah permainan dolanan anak yang dulu dimainkan sekarang dipakai video kayak game. Contoh yang mungkin sekarang sudah ada, Ki? Yang sudah ada itu adalah di Laboratorium Sarisworo di Jalan Taman Siswa. Ya nanti butuh Arda gitu aja, diketik Arda, itu akan muncul lagu-lagu dolanan anak. Dan maknanya bagaimana memainkan, bagaimana orang tua bermain bersama itu ada. Itu yang kita latihkan. Kita latihkan kepada anak.
Nah, terus yang berikutnya adalah bidang budaya. Bidang budaya ini bidang membangun kreativitas pada anak-anak, sehingga anak-anak nanti difestivalkan, dipamerkan. Terus ada lagi bidang ekonomi. Ekonomi itu peningkatan daya kreativitas orang tua dan kreativitas anak. Bidang gizi, kesehatan, dan yang terakhir ini adalah humas. Nah, humas ini memegang penting karena apa? Bentuk viral. Apa yang kita lakukan ini adalah sebagai tolok ukur masyarakat. Bukan hanya dinilai oleh pemerintah, tapi masyarakat harus tahu. Nah, tahu dan sesuai gitu kan. Tepuk tangan dulu boleh, dia luar biasa kan? Betul. Ini karena kita bicara tentang kota Jogja. Karena ini cuma kota Jogja nih ya, untuk kota Jogja sendiri. Peran pemerintah kota Jogja dalam hal ini dalam membangun anak Jogja yang istimewa. Sampai saat ini apa yang menjadi peran mereka begitu? Ya, sebenarnya dari pemerintah, dari pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan pelindungan anak sudah dibentuk kampung ramah anak. Di mana Pak? Nonsewu, Pak Eki? Ya, hampir semua di RW-RW. Semua seperti itu ya? Di kota. Itu dulu waktu saya jadi KPA itu bisa kasih 20 juta loh per RW. Perintisan. Nah, kampung ramah anak, sekolah ramah anak. Kalau itu. Kota layak anak. Sekarang sudah digembar-gemborkan pemerintah. Betul. Kita mengambil sentra Taman Pinter. Betul sekali. Nah, kebetulan Taman Pinter dulu saya desain dengan 3-4 kata. Ndeleng, niteni, niroke, nambai. Wah, sekarang bagus. Terus kita membuat daerah ini Yogyakarta layak anak. Jadi hak hidup, hak tumbuh kembang, berpartisipasi dan pelindungan itu harus dijaga dengan sungguh. Karena anak adalah aset negara dan aset keluarga. Aset keluarga sekaligus aset negara yang menggantikan aku karun jenengan. Betul sekali. Kemudian hari akan seperti itu ya. Jadinya regenerasi. Ini menjadi hal yang paling tepat menggambarkan anak ketika ini menjadi aset ya seperti itu akan menggantikan pada waktunya begitu. Terkait dengan Yogyakarta sendiri begitu. Sebenarnya kalau dari pengamatan Ki Tikno yang sekarang masih ada di Pokja PAUD, yang kurang dari Jogja itu apa? Monggo silakan masukan kan berarti? Yang kurang dari Yogyakarta itu begini ya. Orang tua masih bangga marah dengan anak. Katakan begini, anak menumpahkan susu. Orang tua menghardik habis-habisan. Harga susu itu tidak seberapa. Dengan sakitnya jiwa anak. Tersakiti ya secara sampai akhirat loh itu nanti. Karena anak itu adalah pahala bagi orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tua itu akan melekat pada anak. Itu yang tidak boleh. Makanya pendidikan itu tidak boleh marah. Marah itu adalah sama pembulian dan itu ada pasalnya kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hati-hati. Marah karena orang marah itu adalah orang yang paling lemah di dunia. Dicatat. Hati-hati. Keluarga Jogja marah itu adalah orang yang paling lemah di dunia. Jangan marah karena marah itu sangat merugikan bagi diri orang yang marah dan bagi sasaran yang dimarahi. Yang kurang lagi dari Jogja apa Ki? Terus yang kedua, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, tempat ibadah, terus di hotel, di perkeretaan, itu belum mengalami kelayakan anak. Contoh toilet. Toilet orang dewasa, tapi untuk anak-anak belum sih. Betul. Tangga itu untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Sentra bermain orang tuanya antri anaknya. Nah betul. Itu sekarang jaga jarak dan sebagainya. Terus yang berikutnya ini adalah rambu-rambu keselamatan berlalu lintas. Terus ada seorang ibu ngantarkan anak gonceng tanpa helm. Betul. Tanpa helm. Sen kanan belok kiri dan sebagainya. Itu kan mak-mak zaman kini ya kan. Jadi sepeda motor metik itu kan remnya di kanan kiri. Harapan kedepannya ajakan begitu untuk keluarga Jogja begitu. Monggo silakan apa ajakan yang akan diberikan? Ingat, anak cerdas karena fasilitas. Pendidikan tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa, dan pendidikan tidak boleh menghukum. Setuju kalau itu. Karena pendidikan yang terlalu banyak melarang, menghukum, dan memaksa itu adalah pemerkosaan jiwa bagi
anak itu. Luar biasa sekali. Oke, sosmednya Ki, kalau mungkin ada sesuatu mau disampaikan atau mungkin keluarga Jogja ingin sharing, bercerita begitu, monggo silakan Ki. Ya, kalau menghubungi saya, kalau di di web saya Ki Sutikno JGJ @gmail.com. @gmail.com. Ulangi lagi ya, terus kalau nomornya Ki Sutikno JGJ gmail.com. Oke, ini dia. Oke, monggo. Kalau WA 0858 6831, diulangi lagi 6831. Oke. Nomor cantik. Ada di bawah, silakan. Karena sekali lagi beliau ini adalah dari Pokja PAUD yang harapannya mungkin ada keluarga Jogja yang mau sharing sesuatu gitu kan ya. Mungkin akan tanya terkait dengan program. Bagus nggak sih Ki program seperti ini? Monggo silakan. Terima kasih. Ya. Coteng. Yes. Matur nuwun sangat Ki untuk hari ini. Saya dapat pencerahan sebenarnya. Karena ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan mewakili orang tua begitu ternyata berdampak besar ke anak-anak begitu. Dan sehat selalu buat Kitikno. Salam berkeluarga. Terus aktivitas juga lancar di tengah pandemi ini. Sehat selalu. Dan harapannya juga satu besok kapan-kapan main lagi dengan cerita yang berbeda. Harapannya begitu. Matur nuwun. Dan jangan lupa nih keluarga Jogja, pokoknya diharapkan satu, pingin tahu Sang Aji TV Jogja, silakan Sang Aji TV Jogja untuk tahu banyak tentang aktivitas dan juga tentang program-program yang kita punya. Teng muncul lagi besok, pastinya dengan tamu-tamu yang tentu akan memberikan informasi-informasi luar biasa spesial untuk Anda. Saya Anang Ninong Ninggung pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum and pareng. Mau pergi.